Mungkin contoh-contoh yang karena banyak ya sudah sudah jenuh di rumah, jadi kadang maunya ada hal-hal yang aneh dibikin. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bicara memaknai dan mengisi hari-hari di masa pandemi ini sangat positif dan kreatif. Nah, ini yang mau kita renungkan, mau kita coba perbincangkan dan bahas. Nanti lihat dari sisi firman Tuhan. Dan ya malam ini ada apa Bu Septi? Malam ini kita kedatangan tamu Pak Muklis. Oh iya? Ya, siapa tamu istimewa. Sebentar ya. Saya persilakan masuk dulu ya. Oh iya. Oke. Ya, mari tamu istimewa kita. Silakan masuk. Wah, Pak Setio. Pak Setio dan ini aja ya. Nggak boleh salaman. Nggak boleh salaman soalnya. Ya, mari silakan. Iya, ini tamu istimewa kita, Pak Setio dan Ibu. Ya, mereka ini tamu istimewa dari mana ya? Dari Timor ya. Yang satu dari Jawa Timur, yang satu dari Timur. Oh, Nusa Tenggara Timur ya, sama-sama Timurnya ya. Ya. Baik, sebelum kita masuk dalam diskusi ini, kita mau sharing-sharing Pak tentang pengalaman hidup. Mungkin di antara pemirsa Facebook ada yang belum kenal nih sama Bapak dan Ibu. Jadi cuma juga belum kenal kok. Oh iya. Belum semua kenal. Saya nggak terkenal sama Ibu. Ya, mohon perkenalkan diri kalau begitu ya. Dan Ibu serta si cantik yang ikut hadir pada malam hari ini. Silakan Pak, memperkenalkan diri. Ya, saya Setio, gabung di GKI ini 2009 ini istri saya, Indah, istri pertama ini. Dan terakhir ya. Jadi kami anak tiga, yang pertama Malvin kelas 1 SMA, Batin kelas 1 SMP, dan ini yang paling kecil umur 3 tahun. Baik, saya mendengar Bapak ini pekerjaannya suka keluar kota ya. Jadi apa sebenarnya pekerjaan Bapak ya? Lalu bagaimana dengan keluarga yang sering ditinggal? Ya. Silakan Pak. Kebetulan saya diberkati Tuhan itu jadi middle position, jadi manajer di suatu perusahaan kelapa sawit. Jadi saya mendesain pabrik, kemudian pabriknya dibangun, saya harus ke Kalimantan. Biasanya kalau nggak COVID ini Pak, 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Kalimantan. Oh gitu. Pertanyaan kedua apa? Bagaimana membagi waktu dengan keluarga yang ditinggalkan? Keluarga sering ditinggal. Ya. Bisa jadi protes mereka ya, atau mengeluh. Biar langsung dia yang jawab. Bagaimana membagi waktu, Pak? Iya, terima kasih. Kalau kami di rumah dari kecil ya, karena sudah terbiasa anak-anak itu lahir ke Jember, pulang kami di Kalimantan, Banjarmasin. Jadi dari kecil itu memang sudah terbiasa untuk ayahnya ini sering bepergian gitu. Jadi akhirnya sudah terpola gitu. Jadi dari kecil mereka sering ditinggal saya sama anak pertama, kedua, dan sekarang yang terakhir ini. Di situ anak-anak mungkin karena masih kecil waktu itu ya, SD, mereka tidak terlalu ribet, ayahnya pergi pulang kapan itu nggak terlalu ribet, tapi malah besar itu baru mereka bertanya, ayah kapan pulang gitu kan. Nah disitulah saya bilang ayah itu harus kerja keluar kota, kita harus terima gitu kan. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa buat perjalanan ayah pulang pergi, buat pekerjaan ayah biar cepat selesai dan kita kumpul kembali. Puji Tuhan anak-anak saya itu mereka sangat dekat sama ayahnya ya. Jadi walaupun mereka sering ditinggal
ayahnya. Mungkin karena ayahnya sering nemani Bapak. Jadi kalau pulang kerja walaupun jam 10, jam 11 malam ada PR, ayo. Main bulu tangkis di luar, ayo. Kadang-kadang saya heran, emang nggak capek orang kerja gitu harus temani anak. Ya. Oke. Tadi ada yang kelewatan. Ini ngomong-ngomong kan dari Jawa Timur, dari Jember ya Pak ya. Jember sama Ibu mana? NTT, Sumba. Sumba, jauh amat. Jadi ceritanya di mana ini ketemu? Di Bali atau di mana tuh? Kebetulan saya di Jepang waktu itu. Oh, ketemunya di Jepang ya? Di Jepang. Jadi kami satu kampus Pak di Surabaya. Ya, waktu itu kami di panitia Natal ya. Saya ketua, dia sekretaris. Jadi biasa lah Pak tebar sambil menyelam minum air ya. Cinlok. Oke. Sampai di mana tadi ya? Bagaimana Pak Setio membagi waktu tadi? Ya menarik ya, walaupun jarang di rumah, tapi anak-anak tetap dekat ya. Saya lihat itu bagaimana itu Pak mengatur itu, membagi waktu itu sehingga kok kelihatan anak-anak tetap dekat gitu. Ya. Jadi kalau saya pikir Pak ya, kadang-kadang kan ada orang yang bilang kita ini pasangan terus dengan cinta kita pasti bisa hidup gitu ya. Kalau menurut saya ya nggak realistis gitu. Nggak bisa juga kita tanpa uang ya Pak. Mesti kerja juga. Ya. Tapi juga nggak bisa terus kita kerja terus akhirnya mengorbankan keluarga kan Pak. Ya. Jadi mesti balance, dan menurut saya yang penting adalah bagaimana kita menetapkan prioritas. Mana yang penting dan tidak mendesak, itu yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Setio. Nah ini berkaitan dengan tema kita malam hari ini, memaknai hari-hari di masa pandemi. Kayaknya ya jemaat penonton banyak mulai bete nih di rumah ini, lu lagi gitu ketemu ya. Nah di masa social distance ya, dimana kita belum boleh ya berkerumun orang banyak di mall, di rumah ibadah, bahkan mudik aja belum boleh gitu kan. Nah banyak orang ya tadi mulai jenuh, mulai bosan ya saya lihat ya di medsos itu ada macam-macam, mulai ya orang mungkin sudah bete. Nah saya ngelihat ya sempat lihat Pak Setio ini di medsos ini asik ini ya, mengisi masa-masa work from home ini. Saya lihat banyak itu yang dibuat sampai gundul rambut pun kayaknya sempat di ini ya, potong rambut sendiri itu ya. Ya boleh Pak ceritakan bagaimana pengalaman selama 2 bulan ini, trik-trik Pak Setio dan Ibu dan keluarga mengisi masa-masa mesti tinggal di rumah ya, mesti banyak di rumah kalau nggak ada kepentingan yang perlu banget gitu, supaya nggak jenuh, mungkin supaya pemirsa, supaya yang lain bisa juga mendengar. Dan silakan Pak. Ya mungkin yang pertama Pak, sebetulnya kalau kita tinggal di rumah terus jenuh itu ya memang manusiawi ya Pak. Kalau manusiawi. Kalau dia nggak jenuh itu kayaknya bohong aja. Ya. Saya juga sama, saya juga sempat berontak gitu, kenapa harus tinggal di rumah. Anak-anak juga sama ya waktu itu. Malvin yang aktif sekali di sekolah Pak, sudah jadi OSIS, tiba-tiba harus di rumah. Jadi kalau menurut saya yang penting pertama adalah menerima dulu Pak. Ya harus diterima bahwa kita harus tinggal di rumah, itu diterima dulu. Terus kemudian kesadaran yang kedua, memang betul ada yang banyak yang nggak bisa dikerjakan. Itu harus disadari bahwa nggak bisa keluar, nggak bisa belanja, nggak bisa nonton ya. Tapi juga kita juga harus sadar banyak juga loh yang bisa dilakukan, misalnya ikut acara online gini. Kalau istri waktu itu, saya sempat merebut kerjaan istri ya waktu itu. Saya jahit Pak, saya jahit masker sendiri, saya kasih ke Pak Pendeta ya, Pak Alvin. Terus sempat tengkar Pak, karena ternyata itu jobnya istri. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya intinya gini Pak, saya itu diajarkan di komunitas parenting yang Bugen ajarkan itu untuk ngajari anak-anak gitu, untuk jadi teladan. Jadi saya harus taat sama pemerintah, saya harus disiplin, stay at home. Kalau saya sendiri nggak disiplin kan susah ngajari.
Terus saya juga mengajarkan anak, banyak loh yang bisa dikerjakan. Kalau saya cuma panggil, Malvin, jangan jenuh loh, sementara saya sendiri jenuh kan enggak bagus Pak. Jadi saya hanya coba memberi teladan buat anak-anak sih Pak, bukan buat tampil di Facebook, di like, bukan. Enggak, saya juga enggak maksud itu. Saya lihat Pak bikinnya macam-macam. Jadi selama 2 bulan stay di rumah itu apa saja yang Pak bikin yang aneh-aneh itu? Banyak Pak. Coba Bu Ina sebutkan itu. Pertama, bersyukur sama Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan suami kekasih ini banyak talenta, Bu. Dia nggak bisa tapi mau belajar dan tidak takut salah. Itu yang luar biasa. Kami kalau didikan mungkin pola asuh orang tua ya, zaman dulu untuk tidak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kami cenderung anak. Jadi kami cenderung. Kebetulan papanya pendeta. Tapi nggak semua pendeta kayak gitu. Tapi suami kekasih ini dia bebas gitu, dia mengeluarkan semua. Salah nggak apa-apa, nanti kita perbaiki, kita cat, kita beli lagi kalau salah gitu. Jadi bikin lukisan di dinding, semua tetangga lewat, kok jadi taman kanak-kanak sekarang rumahnya gitu kan. Lukisan di dinding, kemudian bikin tangga untuk anak kami yang 3 tahun, Eri tadi cuci tangan, jadi gitu bikin ya. tangga, bikin. Ada bikin apa? Wastafel, tong sampah gitu, apa tuh? Ya, komposter untuk pengelolaan sampah organik di rumah. Oh begitu ya. Itu bonus lukisan. Jadi tetangga pun heran, beli di mana? Tetangga bikin kompos juga Pak, tapi nggak ada lukisannya. Jadi sekarang kami nggak buang sampah organik ke Bantar Gebang, tapi kami olah jadi kompos. Wah, mantap ya. Oke. Ya, bisa buat masker. Jadi awal-awal COVID itu, awal COVID karena belum umum masker kain, masker untuk buat, saya lihat di YouTube ini buat lagi. Semua bisa dilakukan. Jadi bikin masker waktu itu sendiri juga ya, dijahit sendiri juga awal-awal jahit sendiri. Sempat bagi-bagi ke beberapa orang ya. Tukang sampah, satpam. Iya. Gitu. Kami juga. Oke. Ya. Bapak Ibu pemirsa di rumah, ini kita bisa belajar. Rupanya walaupun di rumah kita bisa isi acara kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, yang bagaimana membuat kita supaya nggak bosan di rumah ya, apalagi bersama keluarga tercinta begitu kan. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Sekti ya? Iya, Bapak dan Ibu, kami lihat kan keluarga Pak Setio cukup aktif di pelayanan Pak Sutri ya, di gereja kita. Nah, selain karena Bapak sebagai pengurus Pak Sutri, apa yang melatar belakang atau yang memotivasi Bapak terjun dalam pelayanan Pak Sutri? Ya, jadi jauh sebelum jadi pengurus ya tentunya Pak, ada siapa ya tentang visi gitu Pak, visi bahwa sebagai ayah dia harus bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau Bu Gerna bilang itu visi U6 gitu Pak. Jadi mengajarkan prinsip kebenaran firman Tuhan kepada anak itu bukan tanggung jawab gereja gitu. Itu tanggung jawab ayah. Jadi kalau anaknya bermasalah bukan salah Pak Pendeta, itu salah ayah. Salah Pak Setio ya, itu salah saya. Jadi, masalahnya untuk menjadi ayah yang baik itu kan perlu skill. Jadi Bukena bilang ada skill komunikasi, ada coaching, konseling dan sebagainya. Nah, waktu saya jadi engineer, saya kuliah mati-matian S1 teknik mesin, kebetulan bagus nilainya Pak. Terus waktu mau kerja ada training, tapi waktu mau jadi ayah nggak ada pelatihannya. Waktu mau jadi suami, cara komunikasi nggak tahu. Bahkan tahunya itu setelah itu. Ternyata bahasa kasih istri saya ini bantuan. Bahasa kasih saya itu kata-kata. Jadi tadinya bahasa kami nggak nyambung. Saya pakai bahasa ganteng gitu ya Pak. Sayang ayah ya. Tapi jarang Pak dia ngomong. Oh gitu. Berbeda kami. Bahasa kasihnya beda. Dan itu kami tahu dari situ. Jadi kami bersyukur Pak Pendeta maupun Bu Gembala memberi ruang untuk komisi ini Pak. Dan kami merasa kami butuh di situ. Itu aja sih. Motivasinya sebetulnya mau belajar ya. Betul. Belajar merasa
ya memang belum banyak pengalaman gitu ya. Dan semakin belajar Pak, semakin loh ternyata salah ternyata. Makin belajar makin rasa nggak tahunya banyak. Iya, betul. Ya. Oke. Ya Pak Setio, yang terakhir ini ya, sebelum Bu Seti akan pimpin puji-pujian, penyembahan, lalu kita masuk renungan firman. Apa saran dan nasihat, apalah masukan dari Pak Setio kepada jemaat atau yang mengikuti acara ini di rumah ya, sehubungan dengan ya masa-masa seperti sekarang yang sedang terbatas, nggak boleh ini itu dan sebagainya, atau masukan yang lain juga boleh yang mau Pak Setio dan Ibu sampaikan, silakan. Mungkin kalau masukan nggak bisa ya, karena kami sendiri perlu dimasuki. Oh gitu ya. Mungkin saran saja ya, bahwa mau kita jenuh, mau kita semangat itu sebetulnya pilihan. Pilihan. Okay. Kalau kita milih itu ya terjadi. Kalau kita milih jenuh ya terjadi jenuh. Dan kalau nggak salah Bapak ajarkan waktu-waktu itu harus kita bertanggungjawabkan ya ke Tuhan. Kalau Bapak ajarkan itu kan Pak Bel selalu bilang apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya gitu. Jadi kalau menurut saya sih, saya pribadi punya prinsip, kalau kita gunakan waktu sembarangan atau kalau kita gunakan waktu dengan baik untuk memuliakan Tuhan, saya rasa itu semacam benteng gitu loh Pak. Supaya kita nggak lamun terus mikir jorok, terus ngumpat ke pemerintah, terus ke Tuhan gitu. Jadi kita harus sibuk supaya kita nggak ada waktu untuk mengeluh. Iya. Oke, terima kasih Pak Setia. Mungkin Ibu ada, Bu Ina? Iya, kalau saya mewakili emak-emak di Ya, rumah, emak-emak di rumah, dengerin nih emak-emak di rumah. Emak di rumah sibuk dengan urusan dapur kelihatannya. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu penting di luar. Kan di rumah aja kita sudah 24 jam itu kurang untuk emak-emak karena sibuk. Iya. Anak di rumah, suami di rumah tambah sibuk. Dari hati nih kan yang ngomongnya. Iya, jadi saya pikir kita tidak perlu juga untuk bosan, jenuh ya. Kami selalu diingatkan bahwa ini bikin kue. ya banyak yang bisa kita lakukan, lihat di YouTube, bisa praktek bikin kue, bikin ayam. Kemarin saya bikin ayam Kentucky rasa KFC. Saya sangat mengagumi Pak ayam. Boleh sekali-sekali dicoba. Jadi tidak ada waktu untuk ini, seharusnya ya kita jenuh gitu. Ya, semua untuk Tuhan gitu. Oke, Tuhan berkati Pak Setia dan Ibu. Silakan Bu Septi. Baik, Kita mau lanjut memuji. Ya, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh kesaksian yang disampaikan oleh Pak Setio dan Bu Ina. Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita berada, begitu berharganya waktu, sehingga ada istilah yang mengatakan bahwa time is money, ya. Nah, kalau Rasul Paulus di dalam Alkitab itu menggolongkan ada dua jenis orang. Yang pertama adalah orang bebal dan yang kedua adalah orang arif. Orang arif adalah orang yang menggunakan waktu-waktu yang dipercayakan. Entah ketika kita diberi kesempatan beraktivitas di luar atau saat ini yang Tuhan izinkan kita melakukan segala aktivitas berada di rumah. Tapi biarlah semua yang kita lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.